Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan analisis data mining menggunakan metode clustering. Izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2, yaitu saya sendiri Eka Lestari, kemudian ada Bapak Brilan L. Pranata, Ibu Dina Revanda, ada Bapak Fauzan Budi Setiawan, kemudian ada Bapak Rahmat Syah Aidil Julham Putra, dan Bapak Hatan Eko Ahmadi. Baiklah, langsung saja tahapan-tahapan yang dilakukan saat analisis data mining menggunakan metode clustering, yaitu yang pertama ada tahapan business understanding dan data understanding. Kemudian yang kedua ada tahapan pre-processing. Kemudian yang ketiga ada tahapan analisis cluster. Dan yang keempat ada tahapan evaluasi. Baiklah, langsung saja ke tahapan yang pertama, yaitu tahapan business understanding dan data understanding. Nah, jadi pada tahapan ini data yang digunakan yaitu data pelanggan di suatu mall. Berdasarkan data tersebut, atribut-atribut data terdiri atas yang pertama ada customer ID atau ID pelanggan, kemudian ada gender atau jenis kelamin, yang ketiga ada age atau usia, yang keempat ada annual income atau pendapatan tahunan, kemudian yang kelima ada spending score atau tingkat pengeluaran. Nah, itulah atribut-atribut yang digunakan dari data pelanggan dari mall tersebut. Nah, kemudian jumlah pelanggan terdiri atas 200 pelanggan. Nah, jadi di tahapan ini kita juga akan merumuskan tujuan bisnis yang akan kita lakukan. Nah, jadi tujuan bisnis yang akan dilakukan adalah melakukan analisis cluster, yaitu mengelompokkan atau melakukan segmentasi data ke dalam beberapa kelompok berdasarkan atribut-atribut yang terdapat dalam data. Sehingga berdasarkan analisis tersebut, kita dapat mengetahui bagaimana pengelompokan pelanggan di suatu mall. Nah, jadi kita bisa mengetahui pengelompokan berdasarkan jenis kelaminnya seperti apa, kemudian pengelompokan berdasarkan usianya seperti apa, pengelompokan berdasarkan pendapatan tahunannya seperti apa, serta kita bisa mengetahui pengelompokan pelanggan berdasarkan tingkat pengeluarannya. Nah, jadi demikian tahapan business understanding dan data understanding. Selanjutnya tahapan pre-processing akan dijelaskan oleh Bapak Brilan L. Pranata. Dalam proses pre-processing, yang pertama harus dilakukan adalah membuka file yang sudah kita download di folder yang kita tentukan. Setelah data terbuka, lakukan cek kepada data yang missing, noise, ataupun data yang salah lainnya. Apabila ditemukan kesalahan, maka diperlukan proses pre-processing seperti menggunakan operator missing ataupun yang lain yang diperlukan. Pada data kali ini tidak ditemukan kesalahan ataupun data yang tidak diisi. Dengan demikian, maka dapat dilanjutkan pada proses berikutnya. Langkah selanjutnya adalah memilih select attributes dari operator dengan cara men-search-nya pada operator dengan mengetikkan select attributes. Setelah itu drag and drop select attributes ke lembar proses. Klik select attributes dan atur pada parameter select attribute. Attribute filter type-nya menjadi subset yang semula all. Hal ini dilakukan karena tidak semua atribut bisa digunakan. Lalu pilih atribut yang akan digunakan, yaitu atribut age, annual income, dan spending score. Adapun customer ID dan gender tidak dimasukkan karena customer ID hanya sebagai ID dan gender itu berbeda tipe dengan age, annual income, dan spending score. Yang dimasukkan hanya
yang tipenya integer. Lalu klik apply dan dilanjutkan dengan langkah clustering. Clustering ini tujuannya yaitu kita akan mengelompokkan beberapa pola atau unit yang memang memiliki kemiripan atau perbedaan. Dan dengan clustering ini yang akan kita pakai yakni memakai K-min, ya, clustering K-min. Di clustering K-min ini sama dengan fungsinya, yakni untuk mengelompokkan data-data atau pola-pola yang memang memiliki kemiripan atau perbedaan. Dan selain itu juga kita mengetahui jarak atau kedekatan antara pola dengan yang lain begitu. Untuk K-min sendiri memiliki yang namanya centroid. Nah, di mana centroid ini kita bisa mengetahui berapa apa saja jarak atau dari kelompok atau kelompok yang lain ke pusat begitu. Tahapan selanjutnya adalah performance. Pada tab operator, pilih cluster distance performance lalu drag ke bagian proses. Jangan lupa sambungkan terlebih dahulu secara silang antara clustering dengan tab performance. Lalu sambungkan performance ke result. Setelah di-run akan muncul hasilnya seperti ini. Pada tab Example Set Visualization, kita bisa memilih berbagai plot atau grafik yang ingin ditampilkan. Pada tab Performance Vector, kita bisa melihat rata-rata jarak di dalam centroid dan nilai indeks Davis-Baldwin. Karena nilai indeks Davis-Baldwin bersifat mutlak, maka simbol negatif tidak perlu dibacakan. Nilai indeks Davis-Baldwin yang didapat sebesar 0,827. Dari uji data yang kita lakukan, maka dapat didapat atau diinterpretasikan data sebagai berikut. Dari klaster 4, kita menemukan pola bahwa pelanggan mall dengan umur 20 sampai di bawah 70 dengan pendapatan di antara 20 sampai 40 tidak banyak menghabiskan uang, karena dilihat dari size spending skornya itu terlihat sedikit kecil. Lalu klaster 2 itu pengunjung mall dengan umur sekitar 20 sampai di bawah 40 dengan pendapatan tahunan sekitar 20 sampai 40 ke atas. Ini cukup banyak menghabiskan uang karena spending skornya menunjukkan ukuran yang cukup besar. Lalu pada klaster 3, ini kelompok pengunjung dengan umur 20 sampai sekitar 70 dengan annual income rata-rata ini cukup beragam, cukup seimbang.
karena spending score-nya melihat size-nya cukup seimbang juga. Lalu pada klaster 1 dengan pengunjung umur sekitar 20 ke atas sampai dengan 40, ini menunjukkan pendapatan yang cukup tinggi dari 80 sampai 140 dengan spending score juga yang cukup tinggi karena ukurannya terlihat seperti agak besar juga. Lalu berikutnya pada klaster 0, ini pendapatan antara 80 sampai 140 dengan rentang umur 20 sampai sekitar 60. Ini juga menunjukkan pengeluaran yang cukup kecil. Jadi bisa dilihat bahwa polanya antara klaster 4 dan klaster 0 ini tidak banyak melakukan pengeluaran. Karena dari ukurannya ini cukup kecil. Seperti itu. Baik, terima kasih. Kami atau saya mewakili kelompok 2 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan semoga teman-teman usahanya atau tugas ini bisa baik begitu hasilnya. Terima kasih.